Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maret 27. Heboh teman-teman. Awalnya rencana mau membuat Andi Azwan terlihat malu, terlihat salah, tapi malah kebalik ya. Roy Suryo justru yang kena serangan balik dan jadi bahan tertawaan. Benar-benar kejadian ini tak diduga oleh Roy Suryo ya. Jadi ceritanya begini teman-teman. Roy Suryo sempat menyinggung soal relawan Jokowi. Katanya wajar kalau capres punya relawan. Tapi setelah jadi presiden kok masih dipelihara. Ini kata Roy Suryo ya. Nah dari omongan itulah Andi Azwan langsung menanggapi balik ya, dengan tegas dan membuat suasana jadi ramai. Akhirnya malah Roy Suryo yang terlihat kewalahan. Waduh Roy, bukan itu yang diharapkan ya. Pokoknya momen ini sayang banget kalau dilewatkan teman-teman. Jadi santai dulu ya, siapkan cemilan, siapkan kopi ya, dan tonton sampai habis. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke videonya. Lucu sekali memang orang namanya Jokowi ini ya. Kalau dia tuh capres ya, bolehlah punya relawan, punya pendukung atau bayaran gitu ya, gitu kan banyak itu. Dan itu dulu mereka itu. Tapi setelah jadi presiden, itulah contoh ketidaknegarawanan seorang Jokowi. Ya, dia tetap membiarkan relawan-relawannya. Dia tidak tahu bahwa dia tuh jadi presiden seluruh Indonesia tadinya. Ya, sekarang sudah surut, sudah nggak jadi presiden, masih membiarkan ini hidup. Ini kan ngiri. Sorry ya, ngiri dia. Buta. Makanya gini, apalagi dia benar, kalau ini nggak itu sudah diakui, dia mau minta untuk 3 periode. Ya gitu. Anu aja, lamis dalam bahasa Jawa. Saya nggak minta 3 periode. Tapi anaknya, maka dinasti ini yang ini namanya apa kong kali kong ya. Ini kong kali kong. Ya tak pakai ini kan jelas kong kali kong. Lagi pakai kursi roda. Udah jelas ini kayak gini. Filosofinya adalah negara ini mau dimiliki oleh sebuah atau satu keluarga yang memanfaatkan segalanya dan dengan termul kayak gini ya, termul ngomongnya otak kayak gini. Ada Bang Andi, coba silakan Bang. Dia bilang termul, tau gak? Dia bilang katakan Ternak Mulyono. Iya. Awalnya pertama itu mengatakan itu ijazahnya Pak Hari Mulyono. Muncul kata Mulyono itu. Pak Hari Mulyono. Ketika Pak Hari Mulyono ini bisa dipatahkan, berubah lagi foto Pak Jokowi itu adalah Dulmatno. Ya, yang adalah notabene teman sahabat saya. Scan ijazahnya kemudian dengan keyakinan 99,9% dengan menggunakan teknologi bukti itu palsu adalah Dulmatno. Ya kan? Ternyata ya kebohongan publik yang paling besar adalah manusia ini. Dan saya sebagai warga negara yang membayar pajak untuk membiayai pejabat-pejabat publik. Dan saya sangat menyesal pada hari ini ya bahwasanya ada menteri yang paling buruk selama ini yang bernama Roy Suryo pada zaman RSB ya. Inilah menteri yang paling buruk yang selalu membuat satu asumsi untuk dirinya dan menyalahkan orang. Hanya 3 kata, palsu, bohong, dan dia yang paling benar. Palsu ya, ini palsu ya. Seluruh Indonesia udah lihat nih palsu. Baik, kita mau minta poinnya, Bang. Silakan tadi tanggapan dari apa yang dikatakan Bang Lukas. Ya enggak. Soal akan banyak, semakin lama ini berjalan akan semakin banyak yang terbongkar katanya. Ya mereka memang ingin semakin lama jadi semakin dapat banyak berkah kayaknya. Maksudnya apa Bang? Iya kan Pak Jokowi dengan selembar ijazahnya udah membawa berkah banyak orang. Cuman memang saran saya Lukas harus jelas kelaminnya. Kalau memang pendukung Roy Suryo katakan pendukung. Jangan bilang peneliti. Jangan misalnya disampaikan misalnya level saya ini level jurnalis ya yang terbukti Rampai Nusantara itu ada di 37 provinsi, 215 kabupaten
kata Bang Mardhani. terdaftar di Kumhas sebagai organisasi kemasyarakatan. Termul, Kan gitu ya ya. kan? Udah Dan kita jelas mengambil termul sikap itu. mendukung Pak Jokowi soal Nggak lain. ada, itu termul Jadi Roy Suryo sudah tuh banyak jelas. so taunya. Iya, Cuma termul. saya yakin publik tidak akan percaya. Sekali lagi saya bilang, publik tidak akan percaya sama Roy Suryo Oke. Tanya ke publik, ketika apa itu Lampai Nusantara? jadi Menpora Nggak nggak ada. bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, sebentar, Ketika Bang. jadi Menpora Bang. membawa Emang panci benar dan publik banyak yang lain-lain. tidak percaya dengan Ketika ada kasus Silahkan hukum memakai ditanyakan ke kursi publik. roda Yang jelas dan Lampai penyangga Nusantara leher. tuh nggak jelas. Mungkin publik Itu percaya kelaminnya nggak sama jelas, orang yang memang apalagi selalu Andi Aswan berkata udah bohong. jelas-jelas berbohong. Baik, Dan tidak baik. sikapnya Itu tidak loh. baik. Kayak Gitu gitu loh, loh. tidak menjadi contoh yang baik. Jadi ini yang Loh, paling menurut saya konyol. udah Kita jelas tuh itu. tidak percaya pada orang. Kita percaya pada konsep, ide, gagasan, agama boleh. Tapi orang itu harus selalu sifatnya istilahnya bukan percaya, tapi dalam bahasa Inggris ada istilah trust. Jadi percaya Trust tapi itu ya percaya. satu kondisi. Kalau itu konsisten, nah Bukan baru- istilah, emang itu artinya. Bukan menunjukkan istilah itu. level Trust paradigma itu pemikiran percaya. yang paling artinya. bawah. Bukan istilah, kok istilah? Mengkultuskan orang. Istilah itu. Relawan itu adalah sekte, semacam Gitu. sekte. Lu sekte lagi kemana-mana ini Coba agak Bang Andi, Anda sepertinya banyak sekali ini yang dikatakan ini Bang Andi. sekte kemana-mana ini. Terakhir Bang Andi, Ya. berikan. Rembang suruh ngomong. Kalau ada bencana siapa yang dicari pertama? Di daerah situ. Orang yang Pemimpin. katanya lulusan Pemimpin kehutanan tapi membiarkan Relawan. pengembangan hutan. Relawan. Di dalam situ membantu. Orang membantu namanya Relawan beneran nggak relawan, itu? kan? Ini Kami relawan kayak sekarang gitu seperti ya ada di relawan. Sumatera semua. Ya, Mana? membantu Nyatanya semua. ada di sini dia. Ya. Dia nyatanya di sini klaim Tadi mereka yang nyata kalau ada kamu ke Sumatera tidak ada sana. relawan-relawan itu Apa ini? ada delusi mereka. Iya. ya. ini Jadi ada contoh yang ketakutan bagus. pada mereka Relawan itu untuk bukan pada orang, 2029. tapi pada bencananya, Bahwasanya kasusnya. relawan Jokowi ini makin kuat. Mana? Ya, relawan Gibran ini makin kuat. Oke. Jadi mereka ini merasa takut. Enggak ada takut. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman relawan-relawan dari militan ini Gibran. ngeklaim ini. Ini Anda ngeklaim tetap ini. bersatu untuk itu. Ngeklaim ini. Dan relawan-relawan Punya yang anggota bekerja aja. Punya sekarang anggota aja ya. Enggak punya yang anggota bekerja aja. ada di Sumatera. Mana anggotamu? Tetaplah jaga kesehatan teman-teman semua. Aduh Oke. kacau ini. Pertahankan Konyol ini. kesulitan kita. Baik, konyol ini. terakhir, Bantu terakhir. masyarakat. Sebentar, Ya, terakhir. terakhir. Bang Roy dan Bang Jadi- Lukas, berarti Anda siap untuk keberlanjutan sidang sengketa ijazah ini? Klaim relawan itu Indonesia tidak akan ada bencana kalau nggak punya presiden yang katanya lulusan kehutanan tapi Baik. membiarkan hutannya digunduli. Oke. Konyol Yang banget ini. deforestasi itu, Abang-abang, terima zaman kasih. siapa deforestasi itu? Abang-abang, Deforestasi terima itu kasih. 55 Kita juta. akan- Zaman siapa? Kita akan closing ya. Presiden Roy Suryo. Presiden Roy Suryo. Kasihan deh lu. Gugatan ditolak. Aduh. Bisa jadi hanya jeda, bukan tamat cerita. Saya Aya Nufus. Ardi saya menyatakan siap melawan yang bernama inisial AA dan JS. Artinya kami meyakini bahwa ahli mereka yang bernama berinisial JS itu adalah pembohong besar. Intinya begini, tidak ada kebohongan yang sempurna. Setiap kebohongan ditutup dengan kebohongan yang lain, akhirnya juga bangkai-bangkai kebohongan itu akan terendus. Karena kami yakin sampai dunia kiamat pun Pak Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya. Cuman masalahnya makin ribet aja sekarang. Karena minggu-minggu ini malah timbul ijazah yang palsunya kuadrat, Bang Kal. Sudah palsu, ditambah palsu lagi. Karena ada yang mengaku punya scan ijazah asli. Scan? Scan apa? Kalau kita lihat di layar monitor, Bang Kal, kita bisa lihat di nomor 2 tuh perbandingan antara ijazah yang katanya scan, katanya, dengan postingan Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025. Ya, ini postingan berwarna pertama yang kemudian bisa, nah ini ada di layar, ya, yang kemudian bisa dianalisis. Kalau sebelum-sebelumnya itu hitam putih, bahkan ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Pak Sigit Sunarta pada tanggal tahun 2022, itu pun hitam putih, nggak bisa diteliti, nggak boleh ada yang meneliti. Tapi begitu tampil berwarna, ya itulah kemudian bisa diteliti oleh Dr. Rismon, oleh saya. Dan ternyata postingan sebelah kanan Dian Sandi ini yang dikoreksi oleh orang yang kemudian saya nggak tahu akhirnya ujungnya lari ke orang yang menampilkan scan itu. Ya yang katanya asli, saya punya scan. Ternyata itu hanya dikoreksi. Jadi sudah palsu, dikoreksi lagi jadi lebih palsu. Jadi saya bilang ginilah, adab itu adalah gambaran dari tingkat terdidiknya seseorang atau tidak.
Nah, kalau kita mengaku sebagai orang terdidik, kita mengaku dokter, katanya ahli ini, ahli itu, tetapi adab kita seperti itu, terjadi kekerasan verbal, kata-kata kita yang lahir itu tidak menggambarkan keterdidikan kita. Tidak menggambarkan kita sebagai seorang yang misalnya kelasnya master, doktor, profesor. Itu rasanya itu hanya ada di atas kertas saja ya. Nah teman-teman, itu dia videonya. Ternyata yang awalnya ingin menjatuhkan Andi Azwan malah berbalik. Roy Suryo yang jadi sasaran balik ya. Andi Azwan menjawab dengan santai, tapi justru membuat Roy Suryo terlihat kewalahan. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau mau mengkritik orang harus siap juga menerima kritikan balik. Kalau tidak ya seperti yang kita lihat barusan ya, niat mau menyerang malah jadi bahan tertawaan. Oke, cukup reaksi kita untuk hari ini. Kalau kalian punya pendapat lain tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, tetap tertawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.